Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu walah. Alhamdulillah, pada hari ini 1 bulan Muharram 1443 Hijrah bersamaan dengan Agustus 2021, kita lanjutkan siri Tazkirah bersama Tafsir Al-Munir, Tafsir Surah At-Takatsur. Untuk mengawali majlis, sama-sama dibaca surah At-Takatsur, mengambil berkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. 8 ayat pendek. Kalau dibaca di masjid dalam hadis sahih, 1 ayat nilainya sama dengan 1 ekor unta besar gemuk. Tetapi sekarang kita terhalang untuk berada di rumah Allah. Orang yang berangkat ke masjid di pagi hari membaca 1 ayat pendek saja, nilainya sama dengan 1 ekor unta besar gemuk. Subhanallah, hebatnya kasih sayang Allah. Hati kita di masjid walaupun jasad kita di rumah. Hati kita tetap berada di rumah Allah. Semoga Allah memelihara kita. Hati yang jauh dari rumah Allah, hati yang perlu dirawat, hati yang perlu diurus dengan baik. Sepatutnya hati orang Islam itu bersama Al-Quran, bersama masjid. Baiklah, lanjutan Tafsir Al-Munir, kalau tak silap sekarang siri yang ke-7 ini. Halaman 657 Tafsir Al-Munir edisi Indonesia, edisi Gema Insani, edisi Gema Insani. Biasa juga kita gunakan edisi Malaysia, terbitan Persatuan Ulama Malaysia. Di sini pengarang kitab Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi ulumi ulama al-amilin, mengemukakan 1 hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Baginda berpesan, la tazulu qadama al-abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba', an umri fima afnah, an umri fima afnahu, wa an shababi fima ablahu, wa an mali min aina iktasab wa fima anfaqah, wa an ilmihi madza amila bih. Katanya Rasulullah SAW bersabda memperingatkan umatnya, nanti di hari kiamat si hamba akan menghadap Allah. Satu persatu akan menghadap Allah, one by one, satu persatu, fardan, satu-satu akan menghadap Allah. Allah akan menanya 4 perkara. Tak selesai dijawab dengan tuntas 4 ini, orang itu tidak boleh beredar, bergeser, tidak beranjak dari hadapan Allah sebelum dijawabnya 4 perkara ini. 1, an umrihi fi ma'afnah, tentang usianya, kemana dia pergunakan usianya. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ada yang sampai 100 tahun. Kemana digunakannya usianya itu? 1. Yang kedua, wa an syababihi, tentang masa mudanya, masa remajanya, umur 20-an, umur 30-an, fi ma'ablah, kemana dimanfaatkannya. Usia remajanya kemana dimanfaatkannya. Padahal usia remaja sudah termasuk usia secara keseluruhan. Tapi ada pertanyaan khas tentang usia remaja supaya dimanfaatkan dengan baik. Yang ketiga, wa'an malihi, tentang hartanya. Dari mana sumber dia memperoleh harta. Duitnya dapatnya dari mana. Wa fima anfaqah, kemana dibelanjakannya. Kalau penghasilannya 50 ringgit seminggu,
100 ringgit seminggu, 1000 ringgit sebulan. Kemana dipergunakannya, dari mana dapatnya, dan kemana dibelanjakannya. Dalam hadis sebelum ini dinyatakan belanja yang akan kekal adalah belanja yang diinfakkan untuk jalan Allah. Wa an ilmihi madza amila bih. Yang keempat, tentang ilmu yang sedikit ada. Tahu orang itu sembahyang itu wajib, adakah dia lakukan dengan sungguh? Tahu orang itu sembahyang di awal waktu itu sangat digemari, adakah orang itu selalu sholat di awal waktu? Orang itu tahu tentang sholat berjamaah penting, adakah diambil barak sholat berjamaah, dan lain-lain sebagainya. Tentang ilmu, macam mana dia mengamalkan ilmunya. Hadis berikutnya yang dimuat dalam tafsir Al-Munir dalam menerangkan ayat surat Takatsur, hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adab Al-Mufrad. Katanya di sini, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha. Siapa yang di pagi hari aman tentram perasaannya, sehat jasadnya, ada bekalannya untuk dimakannya pada hari itu, seakan-akan dunia ini adalah miliknya. Subhanallah. Inilah orang yang dikatakan qisarul amal, orang yang melihat hari akhirat itu dekat. Berbeda dengan orang yang melihat akhirat itu jauh. Mereka tidak senang kalau hanya harta kekayaannya setakat apa yang ada untuk membantu, untuk mengisi, untuk menutupi keperluan hariannya. Padahal dalam hadis ini dikatakan kalau orang itu merasa aman tentram bangun di pagi hari, badannya sehat walafiat, kemudian ada bekalannya untuk hari itu sahaja, seakan-akan dunia ini adalah miliknya. Ini orang fokus kepada Allah. Orang fokus kepada Allah tidak panjang angan-angannya seperti yang disorot di awal surat Takatsur, alhaakumut takatsur. Orang yang panjang angan-angannya, hartanya banyak, kekayaannya luas, tetapi melihat saat kematian itu masih jauh. Lalu dia berlengah-lengah untuk menghadap Allah, tidak sempat beribadat secara maksimum kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Imam Ibnu Jarir, Imam Muslim, dan para ashabus sunan meriwayatkan dari Abu Hurairah, pernah katanya suatu hari Rasulullah SAW terjumpa Abu Bakar dan Umar di malam hari. Subhanallah. Rasulullah keluar malam, tiba-tiba berjumpa terserempak dengan Abu Bakar dan Umar. Lalu Rasulullah menanya kedua sahabat yang senior ini, mengapa kalian berdua duduk di sini? Kenapa kalian keluar rumah pada malam hari? Jarang berlaku seperti ini. Jawab kedua sahabat ini, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidaklah kami keluar dari rumah kami melainkan karena lapar. La haula wala quwwata illa billah. Abu Bakar tidak ada yang mau dimakannya di malam hari. Umar tidak ada benda yang mau dimakannya lagi. Lalu mereka keluar, terjumpalah kedua sahabat ini. Kemudian sedang mereka duduk-duduk, datang Rasulullah. Rasulullah menanya mereka, kenapa kalian keluar rumah di malam ini? Katanya tidak ada yang mau dimakan di rumah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian baginda menekankan, demi zat yang mengutusku, aku juga keluar karena hal itu. Justru Rasulullah sendiri keluar rumah karena tidak ada yang mau dimakan di rumahnya. Betapalah dulu orang itu ya kehidupan mereka. Berbeda dengan kita sekarang, kita takut nak makan karena semua bahan makan berlebih-lebih. Mereka ketiadaan bahan pangan, bahan makanan di rumah. La haula wala quwwata illa billah. Lantas apa yang terjadi? Rasulullah membawa mereka berjumpa dengan seorang sahabatnya dari kaum Ansar. Nah, di sini dalam catatan kakinya, nota kakinya dikatakan namanya Malik bin Tayyahan. Malik bin Tayyahan al-Ansari Abu Haytham rahimahullah radhiyallahu anhu. Rasulullah membawa dua sahabat senior ini, orang pertama Abu Bakar, orang kedua Umar, ke rumah sahabatnya dari golongan Ansar. Mereka disambut oleh istri tuan rumah. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kemana suaminya?
kata si istri, suami saya sedang mencari air keluar. Air pun tidak ada di rumah ya. Dulu orang untuk minum dicari air, bukan ada air pipe, air leding di rumah. Kemudian pendek ceritanya, setelah suami datang, tuan rumah datang, sempatlah tuan rumah menyembelih kambing di malam hari itu, menjamu Rasulullah, menjamu Abu Bakar dan Umar, tiga sahabat, tiga orang tokoh ya. Rasulullah nomor satu, Abu Bakar nomor dua, Umar nomor tiga, dijamu oleh sahabat tadi dari golongan Ansar. Pendek ceritanya, setelah mereka makan, dijamu dengan sempurna, mereka pun kembali ke rumah. Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang dua, Allah akan menanya kamu nanti tentang nikmat kenyang yang kamu peroleh dari rumah sahabat kita ini. Artinya setiap kali kita makan, setiap kali kita minum, kita merasa kenyang, kita merasa selesa, kita merasa puas, Allah akan menanya nikmat itu. Itu yang dikatakan dalam surah At-Takasur di ujung surah, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya Allah tentang nikmat yang kamu kecapi semasa kamu makan. Demikian juga waktu bangun tidur, kita tidur nyenyak di malam hari, tiba-tiba pagi hari kita bangun. Lepas bangun tidur kita buat apa? Patutnya hamba yang bijak, sebelum dia tidur dia merancang untuk bangun awal, untuk sholat tahajud, untuk sholat subuh berjamaah, untuk beristighfar di waktu sahur, untuk berzikir, mengisi masanya dengan benda-benda yang bermanfaat untuk membangun kehidupan akhirat. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan lagi besok siri berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa asirna wa la tu'sir alaina, wa adina wa rad'ana ya karim. Allahumma ja'alna li na'maika minasyakirin. Allahumma ja'alna li na'maika minasyakirin. Allahumma ja'al li na'maika minasyakirin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafazna min kulli su'. Allahumma hafazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafidha wa arhamur rahimin. Allahumma aktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma arhamna warham amwatana wa amwatal muslimin. Allahumma arhamna warham amwatana wa amwatal muslimin. Allahumma arhamna warham amwatana wa amwatal muslimin. Allahumma arham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat. Allahumma arham abana wa ummahatina wa ahla baitina wa ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat. Allahumma arhamna idza ma sirna min ahlil kubur. Allahumma arhamna idza ma sirna min ahlil kubur. Waj'al qabrana wa ihum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrana wa iyyahum rawdatan min riyadil jannah wa adkhilna al-firdausal ma'al abrar. Allahumma adkhilna al-firdausal a'la ma'al abrar. Allahumma adkhilna al-firdausal a'la ma'al abrar. Allahumma adkhilna al-firdausal a'la ma'al abrar ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullah khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.